Program Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 kemarin. Peluncuran perdana program ini dilakukan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia. Komisi 9 DPR RI memastikan siap mengawal realisasi program makan siang gratis ini. Tahap awal program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025. Jumlah penerima manfaat terdiri dari siswa sekolah, balita, dan ibu hamil. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pertama dalam program hasil terbaik cepat pemerintah Prabowo Gibran. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Pemirsa Kabar Nusantara, jika kita berbicara soal program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ini merupakan program inisiatif dari pemerintah yang sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu. Hingga saat ini, program ini sudah berjalan di 31 provinsi di Indonesia dan menyasar kepada 650.000 orang. Dan tentunya ini bertujuan untuk memberikan makanan yang bergizi kepada kelompok-kelompok rentan. Dan pemirsa Kabar Nusantara akan menilik bagaimana berjalannya program Makan Bergizi Gratis ini. Sudah bersama dengan kami Bapak Nur Hadi, Bapak dari fraksi Nasdem Dapil Jatim 6. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Mbak Elisa. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat dan semangat. Mantap, harus semangat ya Pak. Nah, suka nih yang begini-begini. Pak, kita mau bahas MBG nih, Bergizi Gratis. Berjalan dari 6 Januari, belum 1 bulan nih ya Pak. Bagaimana Bapak melihat sejauh ini program berjalan, karena memang targetnya ini diharapkan pada 2025 akhir semua orang, khususnya siswa ini dapat makan bergizi gratis. Iya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sesuai prediksi saya di tahapan awal ya, setelah di launching pada tanggal 6 Januari 2025 ya, program Makan Bergizi Gratis ini ada beberapa banyak kendala yang dihadapi ya. Karena memang ini namanya kegiatan yang dilaksanakan secara perdana, secara pertama kali, tentu masih ya boleh dikata kalau mungkin ibarat kita kenalan gitu ya, ada orang pacaran gitu ya, itu kan perlu penjajakan, perlu kenalan tahapan yang awal dan lebih intens dalam berkenalan. Nah, ini saya kira banyak evaluasi yang harus dilakukan ya, kaitannya dengan beberapa yang dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk yang cukup membuat kita prihatin, ada beberapa anak yang keracunan di Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh. Karena apa? Antusias masyarakat, khususnya orang tua murid, terutama ya mohon maaf ya dari saudara-saudara kita yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, ini sangat menyambut gembira. Benar. Iya, antusias sekali, bahkan ya boleh dikata dengan menyambut dengan sukacita ya. Nah, di sisi lain sebenarnya secara tidak langsung makanan bergizi gratis ini juga sebagai satu fase edukasi kepada selain orang tua murid, ini juga ke siswa. Oh, terkait dengan adanya makan bergizi. Iya, kan kita tahu betul Mbak Elisa, selama ini kalau contoh anak SD ya, dikasih uang saku boleh dikata 5.000 sampai 10.000. Paling mereka buat beli makanan ringan yang notabene-nya itu makanan hampa. Kurang bergizi ya Pak? Hampir nol gizi. Nah, ini jadi menarik juga. Ini salah satu kasus yang juga ditemukan Pak. Dari banyak liputan yang saya lihat juga bahwa dari MBG ini para siswa ini tidak menghabiskan sayurnya. Nah, ini udah jadi bahan pertimbangan juga nih Pak. Bagaimana ini? Apakah sudah ada pembicaraan juga dengan BGN? Nah, ini kemarin di rapat internal Komisi 9 sebenarnya hari ini kita agendakan rapat dengar pendapat, nanti ada evaluasi ya dengan BGN, tapi ternyata dari pihak BGN minta jadwal di lain hari, di lain waktu karena masih ada kegiatan di lapangan dan lain sebagainya. Rencananya apa yang mau disampaikan ke BGN terkait dengan evaluasi MBG ini Pak? Ya tentu beberapa hal yang terjadi di lapangan, termasuk satu, keracunan, kedua kaitannya dengan rasa. Ada yang protes nih bagian sekolah kan, sebagian kok rasanya hambar, anyep gitu ya.
nggak gurih gitu ya. Oke. Ya, padahal di Indonesia ini terkenal salah satu negara dengan kuliner paling lezat di dunia kan. Dan variatif iya, ya, Pak. Iya. Nah, dan yang ketiga ini tentu juga terkait dengan evaluasi penyiapan, kalau mereka sampaikan namanya SPPG ya, yes. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Atau dapurnya dari Nah, MBG ini. ini kalau saya pelajari ya dari negara yang sudah sangat berhasil, yaitu Jepang. Oke. Jepang itu mulai memberikan makanan bergizi gratis, ini mulai 1954. Wow, sudah Luar lama biasa. ya Pak? Iya, iya. Cuman kalau dulunya gratis di era dulu ketika masih pasca Perang Dunia Kedua kan itu ya, itu gratis. Karena sekarang Jepang makin maju, ekonominya kuat, sekarang bukan makanan bergizi gratis lagi, tapi boleh dikata makanan bergizi bersubsidi. Jadi orang tua ini bayar tapi masih terjangkau, gitu. Jadi, lah di sini SPPG-nya beda. Kalau di Jepang SPPG-nya ada di sekolah itu sendiri. Jadi setiap sekolah itu sudah memiliki SPPG masing-masing Iya. yang memastikan berarti dari kualitas makanannya, iya. waktu penyampaiannya, bahan makanannya semua berarti udah difilter sama sekolah masing-masing nih, Betul, Pak. betul. Dan di setiap sekolah ini juga dari, kalau boleh dikatakan di Indonesia namanya Badan Gizi Nasional ya, Yes. lembaga seperti ini juga menyediakan tenaga ahli gizi setiap sekolah. Gitu. Oke. Iya, yang mendampingi dan mengawal sampai bagaimana dari bahan baku, dari proses produksi, memasak, sampai nanti kita disajikan ke anak-anak itu benar-benar memenuhi standar gizi yang diinginkan. Tapi kalau tadi Iya. Bapak bilang ini kan Iya. baru di Indonesia, yang namanya masih tahap penjajakan. Berarti sepertinya ya kalau saya melihat untuk ada SPPG di setiap sekolah, ini seperti masih jauh nih Pak. Iya, tapi masih mungkin jauh. bisa untuk ke depan kita mengarah ke sana ya. Bisa jadi ke arah sana. Itu nanti apa kaitannya dengan data sekolah ini juga jelas akurat kan, jelas akurat. Di mana sesuai data yang ada yang memang perlu diintervensi makanan bergizi gratis, ini lebih saya kira lebih mudah. Berarti bisa kita bilang sebutannya idealnya. Iya, Nanti akan ada begitu. SPPG di setiap Iya, sekolah ya betul, Pak. Betul, iya. Nah, kalau kita bahas terkait dengan evaluasi seperti yang Bapak bilang, banyak evaluasi yang ditemukan di lapangan padahal belum ada 1 bulan Iya. di pemberlakuan MBG ini. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyebutkan nih Pak, kalau misalnya harus dilakukan evaluasi untuk memperhatikan efektivitas dan Iya. juga memperhatikan dari ketepat sasaran dari penerima manfaat Iya. ini. Bapak melihat sejauh ini berjalan kira-kira udah tepat sasaran belum Pak Sudah, penerima? saya kira sudah tepat sasaran. Kembali lagi kalau saya bandingkan dengan Jepang ya, ini saya sekali lagi Jepang ya, karena salah satu tolak ukur saya menurut saya kalau kita dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih dulu menjalankan program makanan bergizi gratis ini, salah satu yang berhasil memang Jepang. Apalagi kemarin Perdana Menteri Jepang kan berkunjung ke Indonesia tanggal 11 Januari dan diterima langsung oleh Bapak Presiden Prabowo, dan alhamdulillah juga terjadi kesepakatan sebuah kesepakatan kerjasama yang mana ke depan Jepang akan membantu program ini kan, begitu. Wow. Iya. Jadi tadi apa? Tepat sasaran. Tepat sasaran ya. Di Indonesia malah lebih luas sasarannya. Kalau di Jepang itu hanya anak SD, SMP dan SMA kan. Nah, kalau di Indonesia justru anak yang sebelum SD ya, yang PAUD, yang TK ini juga disasar dapat, kan. bahkan ibu hamil, ibu Nah, menyusui ibu juga akan hamil, disasar nih ibu Pak. menyusui ini juga jadi perhatian bagi pemerintah. Saya kira ini Indonesia malah lebih bagus untuk sasarannya. Ini ada bocoran nggak sih Pak? Iya. Pak Prabowo ketemu sama ini Jepang, ada info apa ini kunci keberhasilan dari Jepang menjalankan program ini? Alhamdulillah saya kemarin menyimak dari kunjungan beliau ke Indonesia, ada beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah akan mengirimkan tenaga ahli gizi ke Indonesia, sekaligus juga beberapa tenaga ahli lain yang masih ya seputar persiapan untuk menyukseskan program makanan bergizi gratis ini ke Indonesia, dan ini kita syukuri. Sip. Semoga benar berjalan nih Pak, karena berharapnya semua makanan ini
benar-benar bergizi. Iya. Karena memang ada sedikit kekhawatiran juga nih Pak, dari proses pengantaran ke sekolah, dari proses memasaknya, apakah tetap gizinya ini harus terukur gitu kan Pak. Nah, sedikit nih Pak, terkait dengan tepat sasaran tadi. Sejauh ini sudah menyasar ke 31 provinsi di Indonesia. Yeah. Dan apakah ini nanti akan dominan ke 3T, daerah-daerah 3T, atau merata di seluruh Indonesia Pak, untuk MBG ini? Ya, kalau dari kami, fraksi Nasdem memang mendorong memprioritaskan di daerah-daerah kategori 3T. Berarti tidak merata ya Pak? Ya, memang itu sih. Cuman begini Mbak Elisa, ada beberapa tahapan yang dilakukan BGN yang memang ini beberapa tidak sesuai rencana. Contoh melibatkan dari pihak mitra atau pihak ketiga ini yang mungkin di satu kabupaten yang disasar gitu ya. Dan mereka membuka kesempatan peluang bagi mitra bahkan dari pihak swasta untuk mendaftar sebagai mitra. Ternyata pada waktu yang ditentukan ternyata belum ada yang mendaftar kan begitu. Nah, akhirnya dari kabupaten tersebut yang harusnya bisa kita diintervensi oleh pemerintah atau didahulukan oleh pemerintah program makanan bergizi gratis ini jadi tidak terlaksana kan begitu. Sejauh ini belum, tapi belum nanti terlaksana. masih akan. Ya, dan ada beberapa kabupaten yang memang secara sarana prasarana malah sudah siap. Tapi belum menemukan. Saya lihat di beberapa pondok pesantren. Pondok pesantren itu justru siap. Bangunan untuk dapur itu. SPPG-nya. Ya, SPPG-nya udah siap. Bahkan ada beberapa pondok pesantren yang punya ribuan santri itu bisa memiliki atau bisa punya SPPG lebih dari satu. Kalau satu SPPG untuk 3.000 anak kan. Yes, benar. Kalau di situ ada 10.000 bisa jadi 3 sampai 4. Ya, benar. Gitu. Nah, saya kira di sarana prasarana infrastruktur dan lain sebagainya yang di mana itu sudah memenuhi aturan juknis yang ditetapkan oleh BGN, ini didulukan tidak ada masalah. Oke, ini masih menarik nih Pak terkait dengan pemilihan mitra untuk pembentukan SPPG ini. Bagaimana cara menyeleksinya Pak? Karena berarti ini dari pernyataan Bapak tadi, berarti masih ada sedikit kendala terkait dengan untuk menemukan mitra yang menjadi SPPG untuk pelaksanaan MBG ini Pak? Ya, jadi secara teknis detailnya nanti dari masyarakat, dari pihak swasta yang ingin serius ikut mengabdikan diri kepada bangsa ini dalam program makanan bergizi gratis ini alias sebagai mitra ataupun boleh dikatakan sebagai relawan dan lain sebagainya, itu langsung aja website resminya BGN. Oke, berarti bisa mendaftarkan diri ke website resmi BGN. Jangan sampai kita dari pihak masyarakat ini mudah tergiur iming-iming dari oknum-oknum tertentu yang saya ini kepanjangan tangan dari BGN. Saya ini dari pihak ini yang istilahnya marketingnya BGN yang mencari mitra-mitra di lapangan begitu, Bapak Ibu cukup bayar sekian juta nanti saya mintakan SK dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ya mohon maaf sampai terjadi beberapa ke kabupaten kota itu ada kasus penipuan. Oke, ini penting juga untuk pemirsa yang menonton nih. Jadi kalau memang tertarik untuk mendaftar jadi mitra di program makan bergizi gratis ini, langsung ke website resmi aja boleh. Ya Pak. Oke, kita lanjut sesaat lagi Pak usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara, pemirsa, masih bersama dengan Pak Nur Hadi. Bapak, tadi pembicaraan kita masih hangat nih. Mau nanya lagi nih soal yang mitra SPPG ini. Kasus keracunan makanan 40 siswa SD di Sukoharjo di Jawa Timur dan juga ada di Nunukan di Kalimantan ya Pak. Dan ini saya baca nih Pak, saya cari informasinya bahwa Sukoharjo itu Jawa Tengah. Sukoharjo Jawa Tengah dan Nunukan Kalimantan Utara benar Pak. Nah, ini saya baca infonya kalau dari BGN karena itu makan ayam yang dimarinasi katanya diganti aja pakai telur rebus. Nah, sejauh ini bagaimana pengawasan dan juga bentuk pertanggungjawaban dari SPPG yang mungkin akan kejadian ke depan, karena kan ini tidak mungkin dibiarkan di sini saja gitu Pak. Apakah hanya sebatas ditegur atau ada tindakan lanjutan? Nah, makanya pentingnya hadirnya
ahli gizi di setiap SPPG. Oke. Jadi saya kira pengawasan terhadap produksi makanan bergizi gratis ya, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai penyajian ini memang harus diawali oleh tenaga ahli gizi yang sudah dipersiapkan oleh BGN. Sejauh kan ini begitu. di setiap SPPG Ini yang bagaimana, Pak? masih kita mau evaluasi kan begitu ya. Kalau saya dapatkan info yang dari Sukoharjo itu telur kan ya. Diganti telur rebus. Kalau pilihannya telur sebenarnya no problem, itu bagus, protein tinggi juga. Ya benar. Iya. Bahkan ada yang katanya ntar kalau misalnya daerah seperti Jakarta yang bukan merupakan sentra sapi, ini akan diberikan juga pengganti proteinnya itu telur. Karena kesulitan untuk susu nih, Pak. Iya, Ya, iya. jadi untuk daerah yang susunya ada susu dalam MBG-nya itu untuk daerah sentra sapi nih. Saya baca Iya. juga tuh. Nah, kalau Iya. untuk SOP nih, Pak, kan ada juga kan proses ketika kita mungkin lagi ngantar makanan, ada proses makanan itu mungkin menjadi tidak enak lagi untuk dimakan. Iya. Nah, sejauh ini sudah ada pembahasan belum, Pak, untuk pembentukan SOP dan juga juknis pelaksanaan dari MBG ini? Nah, kemarin dari Komisi 9 DPR RI lakukan rapat internal. Sebenarnya ada beberapa anggota itu mengusulkan dibentuknya panja ya, kaitannya program makanan bergizi gratis. Tapi mayoritas anggota yang lain ini mengusulkan jangan dulu. Jadi kita lihat dulu dinamika yang sudah berjalan ini, program MBG ini seperti apa. Kita lebih prioritaskan untuk melakukan sidak atau kunjungan langsung ke lapangan. Gitu ya, beberapa anggota Komisi 9 nanti dibagi beberapa kelompok. Ya, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kunjungan di beberapa titik, khususnya mungkin di daerah-daerah 3T ataupun juga di beberapa kabupaten yang mengalami kasus tadi gitu. Nah, itu sekaligus juga jadi bahan kami untuk nanti apabila ada RDP di Komisi 9 ini jadi bahan kami untuk evaluasi, dan juga tentunya kita bukan semata-mata mencari kambing hitam, bukan, karena ini sama-sama kita semua mengalami dari awal gitu loh, dari awal ya. Jadi kita bagaimana memberikan sumbangsi ide, pikiran dan gagasan, bagaimana bersama dengan BGN melibatkan stakeholder dan juga sebagian masyarakat mitra, bagaimana program makanan bergizi gratis ini bisa sukses. Oke, ini sebenarnya sangat patut untuk diapresiasi ya, Pak. Iya. Banyak sekali para orang tua dan juga siswa itu yang sangat berterima kasih adanya MBG ini. Iya. Bahkan ada yang mengatakan belum pernah makan makanan yang ada di MBG. Itu rasanya miris ya, Pak, sebenarnya. Iya, iya. Nah, tapi ada juga, Pak, yang malah mengkritik atau memberi saran ya. Katanya makanannya rasanya kurang enak, menunya kurang bervariasi. Kalau saya nih, Pak, melihatnya ya. Iya, iya. Ada orang lain yang bahkan sangat ingin makan itu atau belum pernah makan itu. Iya. Jadi menurut Bapak etis nggak untuk mengkritik soal rasa di program MBG ini? Ya, kritik yang konstruktif itu boleh-boleh saja ya, karena kalau mungkin seusia Mbak Elisa atau apalagi seusia saya ya, ini kerap kali saya pola makan saya ini juga harus lakukan diet sehat. Kadang saya makan ya makanan yang nggak ada rasa juga. Demi apa? Tujuan saya pengen sehat, panjang umur, berkah gitu ya. Amin. Tapi kalau anak memang harus kita kedepankan rasa. Bergizi is okay, harus. Rasa saya kira juga jadi satu hal yang wajib. Bagaimana ketika ini ada nilai gizi tinggi tapi kalau rasanya hambar, coba kalau makanannya nggak dimakan atau bahkan cuman habis separuh, kan juga kembali kepada program ini, mubazir juga. Saya kira bergizi harus ya, rasa itu juga wajib juga, wajib enak juga gitu. Berarti perlu dipertimbangkan juga nih, Pak, terkait dengan variasi makanan ya. Betul, betul. Nah, kembali lagi yang saya ikuti dari ini kunjungan Perdana Menteri Jepang ya, saya ikuti beritanya, ternyata di Jepang ini makanan bergizi gratis ini lebih bervariasi. Kalau di sana tidak hanya telur, ayam, kalau kita ini kan Telur, sepertinya ayam, ya ikan. ini kita kan makanan rumahan sehari-hari ya. Ya, ya. Kalau di sana bisa ikan. Ikan. Jadi disesuaikan kearifan lokal. Contoh begini. Kalau ini masukan saya ya, di kabupaten kota yang ada di pesisir, ada pesisir laut ada ya. ini, saya kira ikan jadi satu opsi yang
utama untuk jadi lauk pauk bagi anak-anak itu, karena ini juga nilai gizinya cukup tinggi. Ya, benar. Dan kalau kabupaten kota yang ada di pinggir laut, saya kira harga ikan tidak semahal yang di kabupaten boleh kata ibu kota atau di kota-kota besar kan gitu. Benar. Ini juga harus diperhatikan berarti ya Pak, variasi makanan dan juga soal rasa, berarti ini penting juga nih untuk diperhatikan. Betul sekali. Nah, kalau ada juga yang memberikan saran, ini harus sesuai dengan referensi lidah masing-masing daerah. Sebenarnya kan kita ini banyak ya Pak di Indonesia. Nah, ini bagaimana untuk memberikan masukan kepada SPPG ini dari Komisi 9 terkait dengan variasi makanan, Pak? Itu juga masukannya sangat bagus, karena begini ya. Contoh begini, saya dilahirkan di Blitar, Jawa Timur ya. Lidah saya sudah terbiasa makanan yang dimasakkan oleh ibu saya kan seperti ini. Mungkin anak yang lahir di Aceh, di Papua kan sudah beda juga. Gitu. Ya. Maka di sini kearifan lokal penting sekali. Nah, jadi SPPG yang didirikan ini didorong bagaimana selain ada tenaga ahli gizi yang ditugaskan oleh BGN, juga ada ahli gizi masyarakat yang memang beliau berasal dari situ. Di kabupaten ini sukanya anak-anak itu makanannya apa? Tapi dalam tanda kutip makanan yang bergizi loh ya. Ya gitu. Terus sukanya itu sayur yang apa? Karena sayur di berbagai daerah juga macam-macam, beda-beda juga. Benar. Gitu. Apalagi tadi ada yang sempat ditanyakan Mbak Elisa, ada beberapa siswa yang habis tapi sayurnya masih utuh gitu ya. Nah, saya sampaikan lagi tadi dari awal bahwa program makanan bergizi gratis ini secara tidak langsung ini adalah edukasi yang sangat positif bagi baik orang tua murid maupun anak-anak. Ya, jadi akhirnya anak-anak akan tahu, oh ternyata makanan yang bergizi ini seperti ini. Ada sayurnya, ada telurnya, ada ayam dan lain sebagainya. Oh, makan yang jajanan yang saya beli itu ternyata nggak ada gizinya. Akhirnya guru juga menyampaikan itu. Beberapa orang luar negeri yang punya postur fisik yang cukup tinggi itu juga karena seperti kalian sejak kecil kalian makan makanan yang bergizi. Kalau dewasa ya bisa seperti itu. Kalau tingginya sudah di atas rata-rata kan ada peluang berbagai macam, apakah di profesi, usaha, bisnis, bahkan masuk di berbagai kayak di Akpol, di Akmil ini kan juga bisa. Pak, ya, gitu. Kalau di Indonesia kan ini banyak ya variatif makanan pokoknya itu nggak cuma nasi. Sejauh ini ya sudah berjalan di Papua atau di daerah timur yang ada sagu dan juga jagung, pakai sagu dan jagung juga nggak sih Pak? Ya, is okay aja, nggak ada masalah. Saya sampaikan kan kearifan lokal ini harus dijunjung. Nah, kalau untuk ke BGN nih Pak, udah ada belum pembahasan terkait dengan petunjuk teknis yang harus dibuat dari BGN? Sejauh ini di Komisi 9? Rapat terakhir dengan kami awal Januari kemarin ini masih kaitannya dengan anggaran ya, jadi secara teknis ini masih belum dibahas karena mereka juga minta semacam kepercayaan yang sudah diberikan ini mereka laksanakan dulu, dan BGN siap dievaluasi baik itu kritik masukan dari masyarakat ataupun juga kita tentu masukan dari Komisi 9 DPR RI. Berjalan dulu nih. Kemarin betul. Masih anggarannya dulu. Iya, betul. Anggaran menarik nih Pak, kita bahas di segmen selanjutnya. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Menilik program makan bergizi gratis di Kabar Nusantara. Masih sama Pak Nur Hadi di sini. Bapak, ini awalnya ditargetkan itu dianggarkan 15.000, tapi turun ke 10.000. Ada masalah dengan anggaran atau bagaimana Pak? Ya, saya lihat ini memang menyesuaikan dari kekuatan APBN kita. Jadi kalau dianggarkan 15.000 ini program-program pembangunan di sektor lain ini akan terganggu juga. Jadi saya kira nggak ada masalah 10.000. Berarti Pak Prabowo itu menyebutkan bahwa dananya ada, optimis sebut dananya ada, berarti dengan 10.000 rupiah ini? Dan untuk penetapan gizinya itu bagaimana Pak? Nah, maka ini pembagiannya ini apa sudah dibicarakan dengan BGN nih Pak? Jadi ini ya uniknya Indonesia ya, karena kan kita negeri kepulauan, ya, banyak
beberapa daerah yang contoh kalau di daerah saya ini 10.000 udah sangat cukup. Tapi mungkin beda lagi dengan di kota besar. Tentu. Ya, kota besar jadi gitu. Jadi ya sekali lagi saya mendukung kearifan lokal ini lebih dipertimbangkan dari bahan bakunya. Sehingga tentu kalau sampai bahan baku itu ambil dari daerah lain, ini pasti harganya lebih tinggi karena ada nilai biaya transportasi kan. Okay, tapi kalau mengutamakan kearifan lokal, saya kira cukup. Oke, gitu. sip. Nah. Mungkin bisa nih ya Pak, dari daerah mana 10.000 itu mungkin kategorinya murah, tapi untuk Jakarta mungkin ada subsidi dari daerah lain gitu kali ya? Iya. Nah, saya punya ide, mungkin ini ide boleh dikata ide yang apa ya, out of the box ya. Jadi gimana tuh, Indonesia ini beberapa tahun terakhir ditasbihkan menjadi negara paling dermawan sedunia. Oke. Ya, ini negara paling dermawan sedunia. Ini tidak hanya sekali, berkali-kali. Oh, artinya apa? Artinya bahwa semangat kegotong royongan rakyat Indonesia ini cukup tinggi, gitu loh. Nah, nggak ada salahnya kalau kemarin dilemparkan ada beberapa ide ya dari ketua DPD zakat, tapi itu menuai kontroversi kan juga ya. Ada juga dari ini ketua fraksi, ketua Poksi kami yang di Komisi 9 Bu Irma, itu ide ada cukai rokok begitu. Yang dari cukai rokok masuk untuk membantu MBG. Bisa jadi. Tapi kalau saya punya ide yang mungkin boleh dikata unik ya. Jadi pemerintah saya kira bisa memberikan kesempatan bagi dermawan-dermawan negeri ini untuk menyisihkan, menyumbangkan sebagian hartanya untuk program makanan bergizi gratis ini. Oke. Iya, ada semacam apa ya, pengumpulan dana ya secara kolektif gitu ya, masyarakat Indonesia. Kan banyak yang dermawan ini. Siapapun silahkan gitu. Boleh. Jadi berapapun nominal rupiahnya gitu ya, Pak? Tentu juga diatur sesuai ini kan ketentuan yang berlaku, jangan sampai ada melanggar ketentuan yang ada. Benar. Gitu, ya. Ini bisa ditampung juga nih ide yang out of the box ini. Iya. Nah, tapi ada ide lain ini Pak yang saya juga dapat nih. Ada yang meminta dengan adanya CSR dari perusahaan negeri maupun swasta untuk membantu MBG ini. Bagaimana pandangan Bapak? Dan apakah berarti ini seperti apa ya? Pemerintah sebenarnya belum menyiapkan dana atau plan secara jangka panjang sampai akhirnya sekarang memikirkan dananya harus kita ambil dari mana lagi, gitu Pak? Iya, jadi ide Pak Prabowo ini sangat bagus dan harus kita dukung semua. Tentu, kita benar. Ya. Jadi, saya setuju. Kalau di negara yang sudah menjalankan ini, di negara yang boleh dikatakan negara ekonomi cukup ini ya rendah ya, atau disebut saja Rwanda ya di Afrika ya. Ini mereka nggak mampu untuk membackup atau melaksanakan program makanan bergizi gratis ini dari APBN-nya. Saya lihat dari portofolio yang ada itu mereka tergantung dari bantuan luar negeri. Mereka. Jadi itu kalau nggak ada bantuan luar negeri nggak bisa. Tapi Indonesia menunjukkan bahwa kita ini bisa berdiri di atas kaki sendiri ya. Dengan kita memang sudah pakai APBN, tapi ke depan saya kira beberapa ide yang bagus yang dilontarkan oleh beberapa politisi ataupun dari masyarakat, saya kira juga dipertimbangkan. Apalagi juga mungkin kita membuka diri ada bantuan-bantuan internasional yang dalam tanda kutip tidak ada tendensi di balik itu, hanya tujuannya juga ini untuk mendukung Indonesia dalam program makanan bergizi gratis ini. Oke, berarti kalau ada CSR dari perusahaan negeri ataupun swasta, Bapak bagaimana? Setuju atau? Setuju saja. Setuju saja. Iya, setuju. Oke, ini untuk melancarkan program MBG ini ya Pak? Betul. Ini kan untuk jangka panjang nih Pak. Bapak melihatnya sejauh ini sudah 650.000 penerima manfaat. Untuk kedepannya sampai April ditargetkan 3 juta nih Pak. Sampai di akhir 2025 Pak Prabowo dengan tegas menyebutkan bahwa semua kelompok rentan yang disasar dari MBG ini akan mendapatkan manfaat. Bapak optimis nggak dari melihat ini dari Komisi 9? Saya sangat optimis. Dan ini harus didukung program ini.
Kalau ada yang nyinyir, ada yang komentar negatif, ya biasa-biasa aja. Apa nyinyir apa tuh Pak yang Bapak dengar? Ya tadi kaitannya dengan rasa, kaitannya dengan hanya 10.000 dan lain sebagainya. Ini kan dari awal kan, awal yang pasti banyak kekurangan di sana sini. Gini. Jadi gini Mbak, menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti atau sekitar 20 tahun dari sekarang ya. Disitulah saya kira kebangkitan Indonesia yang sebenarnya. Kalau mulai dari sekarang makanan bergizi gratis ini salah satu program bagus. Makanan bergizi gratis ini konsisten dilaksanakan sampai 20 tahun ke depan. Kita bayangkan anak-anak yang dapat program ini yang usianya berapa ya 3, 4, 5 tahun sampai yang SMA, mereka tentu sudah menjadi generasi yang lebih berkualitas. Hasil survei lembaga yang mensurvei kaitannya kemampuan berpikir secara cerdas atau standar IQ di Asia Tenggara, Indonesia itu ranking 10 loh Mbak, dari 11 negara. Kita di atasnya Timur Leste kan. Jadi IQ Indonesia, orang Indonesia itu rata-rata 78,3. Rendah. Coba 75 itu ideal. Kita 78,3. Yang paling tinggi mana? Singapura. Rata-rata di atas 100 kan. Nah, saya yakin 2045 bisa jadi rakyat Indonesia rata-rata IQ-nya sudah di atas 90. Tapi memang harus dibangun dari sekarang lewat makanan bergizi nih, Dan Pak. itu sudah dibuktikan oleh Jepang, oleh Australia, oleh Finlandia yang salah satu negara yang punya kualitas pendidikan terbaik di dunia. Itu juga ada makanan bergizi gratis. Ada Estonia, Prancis dan lain sebagainya. Banyak negara yang sudah melaksanakan program ini gratis. Seperti ekonominya yang mirip-mirip dengan Indonesia, Brazil juga melaksanakan program ini. Kalau saya melihat semangat Bapak ini, saya sangat optimis ya Pak. Apalagi tentu saya juga berharap ya generasi selanjutnya itu benar-benar terbentuk di generasi emas di 2045. Jangan sampai jadi malah sampah masyarakat. Betul. Karena banyak sekali kalangan usia produktif nih untuk tahun 2045 nih Pak. Gimana nih Pak Komisi 9 untuk mengawal ke depan supaya ini benar-benar tidak disalahgunakan, mulai dari dana, mulai dari semua proses pelaksanaan MBG ini sampai ke daerah-daerah. Ya, Komisi 9 konsistensi dalam mengawal kegiatan makanan bergizi gratis ini, termasuk juga penyerapan dengan anggaran. Semua anggota Komisi 9 ini siap mengawal sesuai dapil masing-masing, ya. Dan juga kita secara berkala akan panggil dari beliau, dari Kepala BGN dan jajarannya ketika ada masalah atau kendala yang terjadi. Jadi komunikasi lancar sehingga kalaupun ada masalah yang ada di lapangan ini bisa teratasi dengan segera. Gitu. Baik, oke. Pak Nur Hadi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak. Saya titip Pak, semoga semuanya segera mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis ini Pak, karena sungguh sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Indonesia khususnya daerah 3T. Karena memang ada juga yang menyebut Pak, ini makan bergizi gratis ini tidak perlu merata se-Indonesia. Seharusnya malah di 3T-nya yang harus diperhatikan. Karena mereka justru bahkan mungkin belum pernah, seperti yang saya sampaikan, belum pernah mencicipi makanan itu atau merasakan menu itu gitu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah diluangkan. Selamat melanjutkan pekerjaan. Terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita untuk membahas mengenai program makan bergizi gratis bersama Bapak Nur Hadi. Dan tentunya Anda juga dapat komen di bawah kira-kira apa lagi yang akan kita bawa untuk di episode selanjutnya. Saya Elisa Purba, pamit undur diri dan sampai jumpa.